menuliskan bilangan berpangkat itu kayak gimana sih? 2 pangkat 2. Iya, berarti kalau 2 pangkat 2, 2-nya harus ada 2 kali. Harus ada 2 kali, betul. Berarti kalau misalnya ada 3 pangkat 4, nah 3-nya yang pangkat 4 atau 4-nya yang pangkat 3? 3-nya pangkat 4. Iya, 3-nya pangkat 4. Nah, berarti kan sudah paham kan? Nah, di sini ada bentuk umum dari bilangan berpangkat bulat. A-nya itu tadi sebagai, misalnya tadi contohnya 2 pangkat 2, A-nya itu sebagai bilangan bulatnya. Bilangan bulat itu apa aja ya? Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa yang negatif juga, nanti untuk pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada bentuk awalnya itu A pangkat N. A sebagai bilangan pokok atau basis. Nah, si N-nya ini sebagai bilangan pangkatnya. Pangkatnya itu kalau di sini berarti tidak diketahui sebanyak apapun itu. Misalnya kalau pangkatnya ada 1000, berarti A-nya kita harus mulai 1000 nggak? Kebanyakan kan? Nah, iya. Jadi kita pakai bentuk seperti ini. Kalau misalnya 1000 diminta, misalnya contoh ya. Contoh kalian diminta untuk menuliskan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai tulis 2-nya sebanyak 1000. Berarti kalau kita menggunakan bentuk awal bilangan bulat berpangkat, bagaimana cara penulisannya? A-nya itu yang apa? Basis. Berarti kalau basis itu yang angka pokok. Angka pokoknya berapa? 2. Pangkatnya berapa? Harus ditulis sebanyak 1000. Berarti M-nya 1000 kali. Ya. Jadi disingkat. Bilangan berpangkat itu cara penyederhanaan atau penyingkatan dari bilangan yang harus dikali. Ingat ya, kalau misalnya berpangkat itu dikali, bukannya ditambah, ya. Nah, kemudian di sini ada pembahasan tentang bilangan berpangkat dengan basis bilangan negatif. Jadi, kan bilangan bulat itu ada yang negatif, ada yang positif. Nah, di sini bagaimana kalau misalnya kita bertemu dengan bilangan yang negatif? Ada 2 caranya. Yang pertama itu misalnya si M-nya, si pangkatnya itu bilangannya genap, berarti nanti basisnya menjadi positif. Sedangkan kalau si M-nya ininya ganjil, maka A-nya menjadi tetap negatif. Contoh, misalnya ada contoh minus 5A, berarti pangkatnya misalnya pangkat ganjil. Ganjil kan bisa 1, 2, 3, 5. Oh, sebelah. Ke sebelah. Udah tepat. Nah, kalau misalnya pangkatnya ganjil, berarti si basisnya ini positif atau negatif? Positif. Tapi negatif. Tapi aku bingung. Nah, kenapa bisa negatif? Kita lihat dari rumusnya di sini. Kalau dia misalnya ganjil, kan negatif. Kenapa negatif? Bisa kita jabarkan. Ini bisa kita jabarkan ya. Kalau misalnya
minus ya, karena dilihat dari operasinya. Minus ketemu minus jadi plus, plus ketemu lagi minus jadi tetap minus ya. Jadi hasil akhirnya minus 5 pangkat 3A, dia jadi tetap karena pangkatnya pun ganjil. Nah, bagaimana kalau misalnya pangkatnya genap? Nah, di sini ada contohnya. Mau angka berapa? 2 apa? 2x pangkatnya genap. Mau genapnya berapa? Kalinya 8. Nah, kalau misalnya dilihat dari rumus ini, dia kan negatif. Di sini kita kasih negatif, misalnya bilangan negatif ya. Nah, kalau dilihat dari bilangan ini, katanya kan n adalah bilangan genap, yang genap. Berarti si basisnya harus sama dengan positif. Sedangkan di sini negatif. Bagaimana caranya? Sama seperti yang atas. Jadi kalau mau dijabarin pun nggak apa-apa. Tapi terlalu lama ya kalau misalnya memang sudah ada pernyataan seperti ini, boleh langsung menjadikan jadi bilangan negatif ini jadi positif. Jadi 2 mau kita coba jabarin satu-satu, mau? Boleh? Nah, misalnya di sini seperti yang tadi, berarti minus 2-nya harus ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5, terus 7, 8 dikali X pangkat 8. Nah, coba kita lihat dulu yang ininya, operasinya yang depannya dia kan negatif ya. Berarti negatif dikali negatif itu berapa? Apa? Positif. Si positif bertemu lagi dengan dikali negatif. Jadi negatif. Negatif dikali negatif, balik lagi ke positif. Positif dikali negatif, negatif. Negatif dikali negatif, positif. Positif dikali negatif, negatif. Kemudian dikali lagi negatif. Jadi hasilnya positif. Positif 2 dikali X pangkat 8. Atau ini kalinya nggak usah ditulis jadi 2x pangkat 8. Ini 2-nya pangkat 8 karena 2-nya ada sebanyak 8 kali. Berarti ini jadinya 2x pangkat 2x pangkat 8. Iya, karena disatuin jadinya menggunakan kurung. Nah, kalau kurung kayak gini berarti si 8 ini mirip si 2 dan mirip juga si X ya. Sampai sini paham? Ada yang ditanyain dulu nggak? Langsung ke soal boleh. Coba mau berapa soal nih? Aku dulu coba ya. Misalnya coba yang bilangan kayak gini aja dulu ya. Misalnya ada bilangan 18 dikali 18 dikali 18 dikali 18 sebanyak 20 kali. Nah, tentukan cara penggunaan bilangan berpangkat tersebut. Kira-kira berapa nih? 18-nya sebanyak 20 kali. Kan nggak bisa kita tuliskan banyak banget kan? Capek. Begitu kan 18 takutnya nggak muat ya. Nah, kita ringkas dengan bilangan berpangkat. Kira-kira berapa? 18 pangkat 20. Kalau misalnya
22 X pangkat 5. Nah, sama dengan berapa? Itu ganjil ya? Iya, kalau ganjil. Ini berapa nih? Berarti ini 22 pangkat 5 X pangkat 5. Iya. Tuh. Min 22 pangkat 5 dikali Pangkat X pangkat 5. Ini. Atau balik lagi ke bentuk awal, jadinya minus 22 X pangkat 5. Pangkatnya 2. Karena pangkat ini milik si 22 dan milik si X. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Coba. Kali masih bingung di penjelasan tentang ini? Bisa kan? Pokoknya kalau misalnya bilangan berpangkat itu, dia itu dikali sebanyak n. N-nya itu nanti diketahui, misalnya n-nya berapa, misalnya n-nya 3. Nah, dia harus dikali sebanyak 3. Ingat ya, kalau misalnya berpangkat itu perkalian, bukan penjumlahan. Udah? Bisa dilanjut? Bisa. Kemudian lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada berapa sih? Ada banyak nih. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sifat-sifat bilangan berpangkat. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini yang pertama tentang pangkat penjumlahan. Kayak gimana pangkat penjumlahan? Jadi pangkatnya harus dijumlah. Misalnya di sini ada rumusnya itu A pangkat M dikali A pangkat N. Karena dia basisnya itu sama-sama A. Nah, yang harus dioperasikan itu pangkatnya saja karena basisnya sudah sama. Nah, di sini ada operasi perkalian, berarti pangkatnya harus dijumlah. Jadi A pangkat M ditambah N. Ya, ingat kalau misalnya perkalian dengan basis yang sama, pangkatnya itu ditambah. Ya, kalau basisnya sama, kalau beda nanti beda lagi. Misalnya di sini ada contoh nih. Ada yang bisa nggak nih? Misalnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Nah, kira-kira berapa nih hasilnya? Basisnya tetap sama. Basisnya tetap sama. 4 juga. Iya. 2 ditambah 3. Iya, berarti pangkatnya ya Dijumlah. berarti hasilnya berapa? Kalau misalnya kita dapat hasilnya berapa? 4 pangkat 2 tambah 3 berarti 4 pangkat 5. 4 ditambah 2 4 pangkat 2 ditambah 3 hasilnya 4 pangkat 5. 4 pangkat 5. Betul. Nah, kemudian untuk yang pangkat perkalian. Pangkat perkalian di sini, kalau perkalian ini sama ini beda ya. Kalau ini kan penjumlahan, kalau ini perkalian. Seperti apa perkaliannya? Jadi pangkatnya yang harus dikali, sedangkan yang tadi itu pangkatnya dijumlah. Nah, di sini kan dalam kurung, terus pangkat dalam kurung ada di luarnya juga ada pangkatnya. Caranya dengan dikali, pangkatnya dikali dengan pangkat. Karena di sini basisnya itu memang cuma 1, sedangkan pangkatnya itu ada 2, jadi pangkatnya yang dikali. Berarti A dikali A pangkat M dikali N. Si M dan N ini harus dikali. Ya, misalnya ada contoh nih. Contohnya basisnya misalnya pakai tetap A, M, Pak. Berarti 4 pangkat 3 dalam kurung dipangkatin lagi dengan 2. Berapa? 4 pangkat 3 kan 2. Iya, 3-nya pangkatnya dikali. 3
paham? Untuk selanjutnya, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Nah, di sini basisnya ada dua, ada basis A dan basis B. Pangkatnya M. Karena misalnya karena ini basis yang berbeda, jadi si M ini pangkatnya milik si A dan M juga pangkatnya milik si B. Dapat kita tulis kayak gini. Tetap perkalian ya, karena di sini menggunakan perkalian. Kalau penjumlahan itu tidak bisa dijabarkan, tidak bisa langsung milik si dijumlahin gitu kan. Nah, kalau misalnya ini berarti A pangkat M karena ini milik si M milik si A, terus M juga milik si B. A pangkat M dikali B pangkat M juga. Misalnya contoh, basis A itu 4, pakai kurung ya, dikali basis B berapa? 3 boleh. Pangkatnya mau berapa? Negatif boleh. Min 5. Nah, kalau misalnya min 5 di sini, nanti hasilnya berkaitan dengan pangkat negatif. Tapi kita penjabarannya dulu ya. Dari sini. Positif aja ya. Positif 5 aja ya? Iya. Aku belum ngerti. Iya. Kita satu-satu aja dulu. Nah, kalau ini berarti si 5 ini milik siapa aja? 4. Milik 4 berarti 4 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Kalau mau ada hasilnya nanti juga dapat bilangan bulat. Misalnya 4 pangkat 5 berapa? Tapi kalau ini kan masih pembahasan mengenai cara berpangkatnya dulu ya. Cara penyederhanaannya. Nah, ini cara penyederhanaannya. Jadi 4 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Ada yang tanyakan? Lanjut ke pangkat pengurangan. Nah, tadi kan di sini kan penjumlahan. Nah, di sini ada pengurangan. Bedanya tuh apa?
Misalnya basis A-nya 2, basis B-nya 3, pangkatnya 4. Nah, si 4 ini untuk siapa aja? Pangkatnya untuk 2 dan 3 per 3. Berarti 2 ini pangkat 4, 3-nya juga pangkat 4. Sebenarnya ini hampir sama saya ini ya yang mana? Ini yang perkalian, tapi ini kan tentang pembagian pecahan. Jadi si pangkat itu milik si A dan milik si B ya. Kemudian terakhir tentang pangkat pecahan. Nah, kalau ini menggunakan akar ya, pakai akar, jadi nanti pangkatnya bakal menjadi pecahan kalau misalnya kita keluarkan akarnya ya. Jadi misalnya mau berapa n-nya? 5, n-nya 5, ini pokoknya basisnya 8, pangkat 3. Nah, caranya seperti apa? Jadi rumusnya itu A pangkatnya jadi si M dibagi si N. Yang M-nya yang mana? M-nya 3, N-nya 5. N-nya 5 berarti 8 pangkat 3 per 5. Sampai sini paham? Jadi kalau untuk melepasi akar, nanti pecahan pangkatnya itu jadinya pecahan. Misalnya kalau ada kayak gini aja nih. Nah, ini kan gak diketahui. Ininya berapa? Nggak ada kan? Tapi kalau dilepas, ininya akar tuh selalu bernilai 2. Ya, pokoknya yang tidak ditulis ini akarnya selalu bernilai 2. Berarti n-nya 2 di sini. Jadi 8 3 per 2. Sampai sini paham? Kemudian ada soal.
Gitu nih. Ya, perpangkatan dengan bilangan pecahan sama kan? Nah, berarti langkah pertama kita harus dijabarkan dulu pangkatnya untuk siapa aja. Berarti 5 ini untuk siapa? 2. Berarti untuk dua pangkat 5. 2 pangkat 5 dan Apa pangkat 5? A pangkat 5 dan 3 pangkat 5. Semuanya semua 5 ini pangkat ini milik semua bilangan yang ada di dalam kurung. Nah, kemudian ini bisa kita hitung 2 pangkat 5 berarti 2-nya ada 5 kali. 2-nya ada 5. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 2 3 4 5. 2 dikali 2 4 dikali 2 8. 8 dikali 2 16. 16 dikali 2 32 kan? 32